Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, saat ini kita kaum muslimin sedang menjalankan ibadah siyam Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang mana inti dari ibadah ini adalah pengendalian diri dan bagaimana kita berupaya dengan penuh kesungguhan dan kegigihan untuk mensucikan jiwa dan hati. Sahabat, dikisahkan dalam sebuah peperangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berhasil menjungkalkan lawan musuhnya. Namun tatkala hendak menusuknya, meludahlah ia tepat di wajahnya, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak jadi membunuhnya. Bertanyalah sang musuh, "Wahai Ali, mengapa engkau tidak jadi membunuhku?" Beliau menjawab, "Aku khawatir jika aku membunuhmu bukan karena Allah, namun aku membunuhmu karena ludah dan karena nafsu." Dari sepenggal kisah yang saya sebutkan tadi, bahwa kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pengendalian diri sangatlah penting di setiap situasi, waktu, dan kondisi apapun. Pengendalian diri harus menjadi prioritas utama karena ia digolongkan di dalam jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana Abu Atahiyah menerangkan dalam syairnya, "Asyadul jihadi jihadul hawa wa ma akramal mar'a illa tuq." Seberat-beratnya jihad adalah jihad melawan hawa nafsu, dan seseorang tidak akan mulia kecuali karena ketakwaannya. Sahabat, seringkali kita memperhatikan dan memprioritaskan musuh-musuh dan lawan-lawan kita pada hal-hal yang lahir. Namun pada intinya ada musuh yang merupakan musuh batin yang tidak terlihat. Dia adalah nafsu. Kita cenderung lupa bahwasanya kita memiliki musuh yang berat dan musuh yang lebih besar. Kita hanya memikirkan musuh-musuh yang lahir, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan musuh-musuh lahir itu hanya sebagai alat, hanya sebagai trigger, dan hanya menjadi wasilah agar kita lebih berupaya memahami diri kita tentang bagaimana mengendalikan diri dengan baik. Sahabat, nafsu itu diibaratkan seperti kuda, dan pelatihnya adalah setan. Apabila kuda itu berhasil kita latih dengan baik dan kita kendalikan dengan baik, setan tidak mampu mengendalikannya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mampu untuk bisa meraih tujuan kita, menggapai ridho Allah dengan sebaik-baiknya. Namun tatkala kuda itu dikendalikan oleh setan, maka kita akan terombang-ambing bagaikan koboi rodeo yang tidak punya arah, terombang-ambing ke sana kemari. Yata sakauhuna ana wa ulahuna ka'a. Sahabat, tabiat nafsu itu memang selalu memikirkan hal-hal yang dirasa enak. Tabiat nafsu memang selalu menginginkan hal-hal yang banyak. Tabiat nafsu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang nikmat. Tapi di dalam dunia ini, segala kenikmatan, segala keenakan yang kita rasakan itu
hanyalah senyum. Kita makan enak, merasakan makanan-makanan yang lezat, hanya sesaat. Apalagi jika kita makan makanan yang enak dan lezat itu dengan dibarengi dengan nafsu dan kemauan yang begitu besar tanpa terkendali, tentulah itu akan menyebabkan akibat yang tidak baik. Kita melihat sesuatu yang indah, menyenangkan, yang tidak syar'i, itu hanya sesaat. Melihat wanita cantik yang bukan mahram kita, itu suatu hal yang enak dan menyenangkan. Akan tetapi akibat dari melihat itu terkenang sampai kepada saat kita beribadah kepada Allah, saat kita bermunajat sholat di hadapan Allah, kita tidak bisa menjalankan sholat dengan khusyuk karena terngiang-ngiang hal-hal tersebut. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda di dalam hadisnya bahwa pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu itu lebih berat daripada perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar adalah perang terberat yang Rasulullah rasakan selama hidupnya. Dan itu lebih berat lagi dengan perang melawan hawa nafsu. Maka sebagai umat beliau, umat Nabiullah Muhammad SAW, kita patut mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Pengendalian hawa nafsu, pengendalian diri kita itu dari segala segi, segala macam arah. Dari panca indera, dari perut kita, dari syahwat kita, semuanya harus kita kendalikan. Indera kita ketika saat kita melihat harus selalu bertanya pada diri kita. Dalam bahasa Arabnya sal domiroka, tanyakan pada nurani. Mata yang kita lihat, yang kita gunakan untuk melihat sesuatu yang indah-indah di dunia ini, kita harus bertanya, apakah ini baik untuk saya? Apakah ini merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam? Apa manfaatnya kalau saya melihat ini? Apa manfaatnya ketika saya melihat televisi? Apa manfaatnya ketika sekarang saya melihat YouTube, media sosial? Apakah ada manfaatnya? Jika memang itu ada manfaatnya, kita lanjutkan. Namun ketika hati nurani, domir kita mengatakan tidak, maka jangan. Perut juga harus dikendalikan. Saat kita makan makanan yang enak, makan makanan yang lezat, kita harus bertanya, sal domirok, tanyakan pada hati nurani, apakah makanan lezat ini bermanfaat bagi tubuh saya? Apakah ini menimbulkan madarat atau tidak? Maka apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat rasa. Apa nikmat syukur? Tentunya kita mengharapkan nikmat syukur, bukan hanya nikmat rasa saja. Syukur karena kita mampu mengunyah makanan, kita mampu dan bisa makan makanan yang lezat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat kita juga sama, harus kita kendalikan. Kita kadang kalau pergi shopping, belanja, ya, kadang beruah itu berlebihan. Masuk ke mall, masuk ke pusat perbelanjaan dan mengambil hal-hal, barang-barang yang kita saat itu selalu inginkan. Ini ingin dan lain sebagainya. Kita harus mengendalikan dan kita harus bertanya pada hati nurani. Ini ya, kalau kita beli, apakah bermanfaat?
bagaimana tingkatan kebutuhan kita, apakah saat ini saya membutuhkannya, apa nanti saja, dan lain sebagainya. Saat mencintai seseorang, kekasih kita, dan lain sebagainya, kita harus bertanya. Apalagi yang belum dikaruniai istri, yang masih single, saat mencintai kekasihmu harus bertanya pada nurani, apakah ini terbaik bagi saya, apakah ini memang jodoh saya, dan lain sebagainya. Pengendalian diri dari segala bidang itu harus kita perhatikan dengan seksama. Kita prioritaskan pengendalian diri itu dengan sebaik-baiknya. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Busiri menggugah dalam syairnya, an-nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubbi radha wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu ibarat bayi, anak kecil. Jika engkau biarkan dia, tetap akan menyusu, suka menyusu. Anak kecil, jika engkau biarkan, dia akan tetap suka menyusu. Namun jika engkau sapih bayi itu, maka bayi itu akan berhenti sendiri, tidak mau menyusu. Fasrif ala hawaha wa hadir antuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusimau yasim. Maka palingkanlah nafsumu, takutlah jangan sampai dia menguasai dirimu, karena sesungguhnya nafsu jika berkuasa menguasai dan mengendalikan diri kita, maka nafsu itu akan membunuh kita dan membuat kita semakin tercela. Sahabatku, marilah kita bersama-sama menundukkan nafsu dengan cara menyapih nafsu itu pelan-pelan. Dan madrasah yang sedang kita jalani adalah puasa. Karena demikianlah bahwa nafsu baru bersedia tunduk setelah dimasukkan ke dalam neraka juk, neraka yang penuh dengan kelaparan, neraka yang penuh dengan kehausan. Jikalau nafsu itu sudah ditenggelamkan ke dalam neraka juk, maka dia sudah selesai laksana bayi yang sudah disapih. Fala tarum bil ma'asi kaswa syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahim. Jangan kau berharap dapat mematahkan nafsu dengan maksiat. Jika kita sering dan suka bermaksiat, maka nafsu juga akan semakin tambah. Maka jangan berharap kita ini bisa mengendalikan nafsu kalau kita terus bermaksiat. Karena makanan justru bisa berkuat bagi si rakus makanan lezat. Orang kalau dikasih makanan lezat dan dia adalah seorang yang rakus terhadap makanan, ya habis. Maka teman-temanku, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, semoga di dalam madrasah Ramadan ini kita bisa lulus dalam penggemblengan diri, perpeloncoan diri dalam rangka menahan hawa nafsu, jihadun nafsi. Yakinlah sahabat, tidak ada kemuliaan bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hanya bagi mereka orang yang mengendalikan diri, orang yang mau mempertahankan diri, orang yang mau mengendalikan hawa nafsunya dan memelihara kesucian diri untuk mencapai derajat takwa. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa aqtafi bihadzal qadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.